Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama tentu kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah turunkan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan dua kewajiban, yaitu sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Itulah dua kewajiban yang insya Allah terus kita jalankan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada manusia yang berakhlak mulia, yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuliah subuh pagi ini mengenai kedudukan iman. Jadi ini setelah beberapa kali menyampaikan mengenai dampak buruk maksiat, ya kita diselingi dengan materi yang lain, yaitu kedudukan iman. Kalau bicara iman, sebenarnya kita semua udah tahu Pak ya, dari kecil sudah dicekoki dengan bab iman. Karena iman ini merupakan satu kesatuan dari yang rukun 6 itu ya Pak ya. Kalau ada satu saja yang tidak diimani, maka batal keimanannya. Misal ada orang yang beriman kepada Allah tapi nggak beriman kepada Rasul, maka imannya nggak sah. Tapi kali ini boleh jadi topiknya beda ini Pak. Bukan mengenai iman kepada Allah, kepada Rasul, tapi beriman merupakan perintah, beriman merupakan pilihan, beriman itu adalah pemberian Allah, beriman juga itu atas izin Allah, dan beriman juga sebagai pengakuan. Dan nanti prakteknya bagaimana, insya Allah kita sampaikan. Yang pertama yaitu perintah beriman. Ini perintah beriman ini ditujukan kepada manusia pada umumnya, dan juga kepada orang yang telah beriman itu sendiri Pak. Jadi orang yang beriman pun masih diperintah untuk tetap beriman. Nah, kita ke perintah beriman kepada manusia. Kita buka An-Nisa ayat 170. Surat keempat ayat 170. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum. Wahai manusia, ya ini manusia nih yang diperintah Pak ya, seluruh manusia. Sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Ya. Fa'aminu khairul lakum. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Ya. Jadi perintahnya maka berimanlah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard.
samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Ya. Dan jika kamu kafir, tentu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi itu perintah pertama kepada manusia untuk beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab-kitab dan seterusnya. Kemudian perintah beriman kepada orang yang telah beriman. Jadi kita ini yang sudah beriman masih tetap diperintah untuk tetap beriman agar istiqomah dalam beriman. Nah, ini Allah terangkan dalam surat masih An-Nisa ayat 136, Pak. Surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Apa ini Pak? Kitab yang diturunkan sebelumnya apa aja nih Pak? Taurat, Zabur, Injil, ya itu harus kita imani juga Pak. Barang siapa yang ingkar pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ini dua keadaan di mana diperintahkan untuk secara umum kepada manusia dan secara khusus kepada orang-orang yang telah beriman. Kemudian yang pertama, yang kedua, yaitu beriman adalah satu pilihan. Ya, kita lihat yang biasa kita udah tahu ini, Al-Kahfi 29, Pak. Itu merupakan pilihan. Kalau kita beriman, ya berimanlah. Kalau mau kafir, kafirlah, kata Allah itu. Saya membaca tafsirnya, beberapa tafsir itu, ini merupakan suatu pilihan. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum. Terus famangsa afal yu'min wa mangsa afal yakfur. Nah, itu aja Pak. Dan katakanlah Muhammad bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki iman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Jadi, kata Allah begitu loh, biarlah dia kafir. Tapi ingat ayat selanjutnya itu, kalau kamu kafir maka Allah menyediakan siksa yang pedih. Jadi merupakan satu pilihan. Kalau kita kadang sering disinggungkan dengan afala taqilun, afala tadzakkarun, itu kan kita untuk berpikir dengan akal sehat. Pilihannya itu jelas. Kalau beriman, berimanlah. Kalau kafir, tapi ingat, kalau kafir ada azab yang sangat pedih. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu iman ini adalah pemberian dari Allah kepada hamba yang dicintai. Jadi Allah memberikan iman itu kepada hamba yang ia cintai. Jadi nggak bisa sembarangan hamba, Pak. Ya. Allah tetap memilih, menyeleksi. Maka yang Allah berikan tentu menjadi hamba yang pilihan.
Dalam sebuah hadis dari Hakim, Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til imana illa man yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang disukainya dan yang tidak disukainya. Nah, ini masalah dunia semua Allah kasih. Masalah dunia, baik yang disukai maupun yang tidak disukai. Tapi dia, Allah, tidak memberikan iman terkecuali kepada orang yang disukainya. Jadi orang yang beriman ini menjadi pilihan, Pak, menjadi hamba Allah yang disukai. Kenapa bisa disukai Allah? Apa karena ganteng? Apa karena cantiknya? Enggak, Pak, ya. Allah enggak melihat wajah atau fisik seseorang, juga tidak melihat dari hartanya. Tapi Allah melihat apa? Hati dan amalnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya. Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik wajah atau hartanya. Walakin yanzuru, tetapi Allah melihat hati dan perbuatannya atau amalnya. Hadis riwayat Muslim itu, Pak. Jadi merupakan suatu pemberian di mana beriman inilah menjadi keutamaan karena menjadi hamba yang dipilih oleh Allah, dan Allah tidak melihat siapapun itu, entah ganteng, entah cantik, entah jelek, entah buruk. Kalau Allah suka diberikan iman. Nah, kemudian yang keempat yaitu iman ini atas izin Allah. Karena hati dan amalnya mendapatkan apresiasi dari Allah, maka Allah izinkan untuk beriman. Jadi menjadi mukmin, menjadi orang beriman ini atas izin Allah. Kalau orang mau beriman nggak diizinin Allah, nggak bisa, Pak. Buktinya apa, Pak? Buktinya ada orang yang ngerti Al-Quran tapi belum beriman. Ada kan di medsos itu, Pak, dia hafal itu Al-Quran itu, tapi belum beriman, Pak, karena belum dapat izin. Nah, ini Allah katakan dalam surat Yunus, Pak. Surat Yunus ayat 100. Ini supaya jelas ini, Pak, bahwa iman itu atas izin Allah. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Dan tidak seorang pun akan beriman, ya, dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Ya, jelas ya. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Ya. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mempergunakan akalnya. Jadi sebenarnya semua itu udah dikasih jalan, Pak. Cuman tadi tinggal milih. Jadi kalau pilihannya tidak pas, ya akan menanggung resikonya. Maka dikatakan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mempergunakan akalnya. Nah, kemudian iman sebagai pengakuan, Pak. Jadi memang iman itu harus diakui, Pak.
karena iman ini sebagai pengakuan, maka pengakuan iman ini digunakan dalam rangka untuk memperteguh iman dan untuk berdoa, Pak. Nah, ini penting ini, Pak. Jadi kalau berdoa disarankan untuk mengakui keimanannya dulu, Pak. Jadi untuk memantapkan dan untuk memohon ampunan dalam berdoa itu. Karena ini ada di Al-Quran, Pak. Maka sebaiknya ketika kita berdoa, kita mohon ampun, sertakan pengakuan keimanannya dulu. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 109. Surat ke-23 ayat 109. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku yang berdoa, kata Allah, ya Tuhan kami telah beriman. Ngaku dulu bahwa kami telah beriman. Maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang sebaik-baiknya. Ya. Jadi ada pengakuan iman. Nah, ya. Kita lihat dukungannya, Pak. Ali Imran ayat 16, Pak. Ini hampir sama, Pak. Alladzina yaquluna rabbana amanna innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman. Nih, pengakuan iman, benar-benar beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Kalau yang pertama tadi minta ampunan dan rahmat, kalau ini minta ampunan dari dosa-dosa dan dari azab neraka. Udah hafal kan, Pak, ini doanya? Pendek. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Jadi kalau berdoa silahkan menggunakan dua ayat tadi, Pak. Minta ampunan serta rahmat dan dijauhkan dari azab neraka. Ini kan hampir sama dengan doa sapu jagat itu, Pak. Jadi banyak variasi doa itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Nah, itulah beberapa kedudukan iman itu tadi sebagai perintah, sebagai pilihan, sebagai pemberian, terus apa lagi, Pak? Izin Allah dan sebagai pengakuan. Nah, sekarang praktek beriman. Prakteknya bagaimana beriman itu? Yaitu teknis pelaksanaannya bisa dengan hati, dengan lisan dan dengan badan. Nah, sebagaimana diriwayatkan dalam Ibnu Majah, dikatakan al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa a'malun bil arhan. Iman itu adalah pengetahuan di dalam hati, pengenalan dalam hati, perkataan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Jadi prakteknya dengan tiga ini, Pak. Dengan hati, dengan lisan, dan dengan badan. Nah, yang pertama tadi yaitu al-imanu ma'rifatun bil qalbi, yaitu iman dengan hati. Kadang sering hati ini disebut pusat iman, Pak. Ya. Kenapa, Pak?
Pusatnya iman itu ada di hati. Karena keyakinan batin, Pak, tempat apa itu? Tempat bersemayamnya keyakinan, adanya rasa yakin kepada Allah, itu biasanya ada di dalam hati. Namun sifat ini bisa berubah, Pak. Hati ini bisa terombang-ambing, sehingga iman itu perlu dipupuk, perlu dipelihara, perlu diperbaharui. Dengan apa caranya, Pak, memupuk iman ini? Tentu banyak, Pak. Dengan zikir, ya, selalu mengingat Allah, dengan tadabbur, lewat kajian seperti ini. Ini adalah untuk menguatkan iman, agar iman kita tidak lemah, tidak turun. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Maka untuk tetap istiqomah supaya iman kuat, yaitu perbanyak dengan zikir, Quran, dekat dengan Quran untuk mentadaburi, dan lewat kajian-kajian ini, ya. Sehingga dengan iman itulah terpelihara dengan baik. Nah, adapun cabang iman dengan hati ini ada sekitar 30, Pak. Ya ada 30, Pak. Kalau di sini saya catat, catatan ini ada 30, tapi enggak semuanya 30 akan disampaikan. Ya. Di antaranya mungkin 3 aja, Pak, yang saya ambil contoh dari 30 ini, yaitu mengenai ini iman dengan hati, ya, Pak, ya, yaitu ada punya rasa malu, tawakal kepada Allah, dan ikhlas. Ini perbuatan hati. Malu, kata Rasulullah, iman dan malu merupakan pasangan yang pasangan dalam segala sikon, Pak, dalam segala situasi dan kondisi. Nggak bisa pisah antara iman dan malu itu. Apabila rasa malu sudah tidak ada, maka iman pun akan pergi. Pasti nggak ada iman. Wal haya'u su'batun minal iman. Malu termasuk bagian dari iman. Jadi kalau nggak ada malu, pasti nggak ada iman. Karena malu ini merupakan akhlak, Pak, atau adab. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna mimma atrokan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui oleh manusia dari kalimat kenabian terdahulu adalah idza lam tastahi fasnah ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Nah, ini sesuai dengan nasihat Jibril kepada Rasulullah SAW. Isma syi'ta fa innaka mayit. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat engkau akan jadi mayit. Jadi perkara yang sudah banyak diketahui oleh manusia dari kalimat kenabian itu, jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Jadi kalau ada orang berbuat sesukanya, sak senenge dhewe gitu, Pak, terutama dalam perkara agama, artinya ia nggak punya malu pada Allah. Wong agama itu sudah diatur dengan syariat, nggak bisa seenaknya sendiri. Jadi kalau nggak punya malu, berarti nggak punya iman. Nggak punya iman, akhlaknya jadi buruk. Nah, maka ada ungkapan, Pak. Ini entah
hadis entah ungkapan, saya juga nggak tahu ini. Dikatakan bahwa celaka orang yang Islam tapi nggak beriman. Ini ada di surat Al-Hujurat kalau nggak salah ayat 14 ya kalau nggak salah. Jadi ada orang Badui mengaku beriman. Kata Allah, katakan dia baru Islam, belum beriman. Iya Pak Yul. Al-Hujurat 14 ya. Ya betul ya. 14 ya, iya. Celaka orang Islam tapi belum beriman. Kemudian celaka orang yang beriman tapi belum atau tidak berilmu. Orang beriman aja bisa celaka kalau nggak pakai ilmu. Maka Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 36 itu, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu belum tahu ilmunya. Nah, kemudian celaka orang yang berilmu tapi nggak ikhlas. Nah, apalagi ini nggak ikhlas Pak. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan beribadah kepada Allah kecuali untuk memurnikan ketaatan kepada Allah. Jadi harus ikhlas. Udah Islam, beriman, berilmu dan ikhlas. Tapi celaka juga orang yang ikhlas tapi nggak berakhlak. Nah, ini artinya akhlak itu paling tertinggi, Pak. Gimana ini akhlak kita agar baik? Yaitu harus mempunyai rasa untuk selalu bisa memaafkan kesalahan orang lain. Yang berat ini Pak. Ya Pak Anto ya, berat. Bisa memaafkan, apalagi kepada orang yang memusuhi kita. Ya, sebagaimana Allah katakan ya, khusil afwa wa'mur bil urfi. Jadilah kamu pemaaf. Dan suruhlah orang untuk berbuat baik, menurut makruf. Ya. Jadi harus punya sifat akhlak ini digambarkan dengan sifat yang pemaaf, amanah, apa lagi, jujur. Nah itu semua adalah akhlak baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama tadi ya Pak ya, yaitu iman dengan hati, yaitu malu. Kemudian yang kedua yaitu ikhlas. Ya, ikhlas ini adalah perintah sekaligus merupakan syarat diterimanya suatu amalan. Kalau seseorang beramal tapi nggak ikhlas, bukan karena Allah, pasti ditolak. Ya. Kenapa kita seolah-olah dipaksa untuk membaca Al-Quran, Pak? Jawabannya gampang, Pak. Karena Al-Quran ini kelak akan menjadi syafaat. Wah, akan membantu menolong kita. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safian li ashabi. Ya, bacalah Al-Qur'an karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi kita paham ternyata kita disuruh baca Al-Quran untuk memahami juga, untuk mengamalkan juga, sehingga tahu kandungan-kandungan ayatnya, dan kita tahu juga bahwa ternyata apa yang kita baca ini kelak menjadi penolong kita, menjadi syafaat bagi kita. Selain Al-Quran apa Pak? Prakteknya dengan lisan ini Pak. Dengan doa Pak, zikir. Dan yang perlu diingat ini bahwa kita kalau berkata, ini kan dengan lisan nih, berkatalah yang baik atau diam.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya Allah beriman, Allah sama hari akhir ada di dalamnya, ada beriman malaikat, nabi, Al-Quran. Falyakul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik atau diam. Itu lebih bijak Pak orang seperti ini Pak. Ya. Ini yang perlu diingat itu iman dengan praktek perkataan lisan ini, berkata yang baik, senantiasa membaca Al-Quran, ya, ini akan menjadi keutamaan. Kemudian praktek iman yang ketiga yaitu perbuatan Pak ya, dengan badan ya, amalun bil arhan, yaitu perbuatan dengan anggota badan. Karena Allah ini mencintai orang-orang yang mensucikan diri dengan perbuatan badannya itu. Misalnya apa Pak? Wudu ya. Nah ini Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang bertobat dan yang menyukai orang yang mensucikan diri. Iya Pak. Jadi mensucikan diri ini bisa dua Pak, maknanya Pak, yaitu wudu, bisa wudu dengan tadi berkaitan dengan tobat, yaitu tidak menjalankan perbuatan-perbuatan maksiat lagi, yaitu mensucikan diri. Jadi prakteknya dengan badan diantaranya orang yang senantiasa berwudu. Nah orang yang dengan badan ini, selain itu yang kita udah tahu, yang udah saya sampaikan juga beberapa kali, bahwa orang yang senantiasa ke masjid untuk bersolat itu juga menjadi ciri beriman dengan anggota badan. Idza ra'aitum rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka saksikanlah bahwa ia adalah seorang yang beriman. Menjadi ciri orang yang beriman dengan anggota badan yaitu sering atau rajin sholat berjamaah ke masjid. Nah itulah tiga praktek beriman ya. Selain itu praktek yang lain yaitu memuliakan tetangga dan tamu. Ini juga termasuk perbuatan badan, memuliakan tetangga dan tamu. Ya, itu praktek ketiga, beriman dengan hati, dengan lisan dan anggota badan. Adapun iman tertinggi dalam hati, Pak. Apa ini, Pak? Iman tertinggi dalam hati, Allah sebutkan waladzina amanu asaddu hubalillah. Orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Kita pasti kalau ditanya cinta nggak sama Allah, pasti cinta. Tapi prakteknya bagaimana Pak? Itu ada di Al-Baqarah 165 itu Pak, di pertengahan ayat. Tapi prakteknya cinta kepada Allah ini gimana Pak? Ya kita tetap merujuk Quran Pak. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, nah tadi kan orang beriman cinta kepada Allah. Kalau kamu cinta Allah, maka ikuti aku, kata Nabi itu. Jadi prakteknya mengikuti Nabi. Kalau sudah mengikuti, Allah katakan, Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Kan enak Pak. Prakteknya ngikutin Nabi aja sesuai dengan kemampuan Pak. Tentu itu ya.
Kalau kita ngikutin persis mah nonsen ya Pak ya. Mana-mana naik hotel. Nah, pokoknya sesuai dengan kemampuan kita lah. Yang penting apapun yang kita perbuat merujuk kepada sunnah Nabi. Udah, gampang itu aja. Jadi supaya bisa ya tentu harus ngaji, harus banyak kajian. Nah kemudian beriman tertinggi dengan lisan adalah mengucapkan La ilaha illallah. Mangkana akhiru kalam La ilallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah La ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jelas, ini udah masyhur. Kemudian beriman dengan badan. Nah ini yang utama sesuai dengan yang saya baca di urutan cabang iman. Seperti tadi Pak, bersuci tadi Pak ya, toharoh, mensucikan diri, termasuk kesucian dalam badan kita, tempat dan pakaian. Ini harus suci Pak. Karena kalau ada satu aja yang najis, kita kalau mau sholat nggak sah. Jadi harus suci. Nah yang paling rendah beriman dengan badan ini, yaitu menyingkirkan gangguan di jalan. Nah, ini yang boleh jadi kita atau kebanyakan orang mulai pudar ini Pak ya, untuk menyingkirkan gangguan di jalan ini. Banyak lubang-lubang di jalan, tapi nambelnya kapan Pak? Bisa tahun depan. Atau menyingkirkan paku, duri, atau ranting ya. Watnaha imatatul ada anitorik. Dan yang paling rendah yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Itulah kedudukan iman, di mana iman ini merupakan paket rukun, dan iman itu merupakan tandanya cinta Allah kepada hambanya. Pelaksanaannya bisa dengan hati, dengan lisan, dan dengan badan, yang dengannya akan membuat iman menjadi kuat sampai akhir hayat, insya Allah. Itu aja ya Pak ya. Kemudian semoga ada manfaat bagi kita semua, insya Allah menambah khasanah keilmuan dan merupakan keutamaan dalam beriman tadi Pak, yaitu atas adanya perintah, pilihan, apalagi Pak, pemberian, izin Allah, dan sebagai pengakuan. Itu saja. Barangkali ada tambahan, ada pertanyaan? Ya, kalau enggak kita tutup Pak. Ya, kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.